Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, mahasiswa PPL Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi adanya COVID-19 di Indonesia. Semakin hari semakin meningkat orang yang terpapar virus corona. Namun kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Kasus virus corona di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya COVID-19 ini. Padahal pemerintah sudah menerapkan pembatasan sosial skala besar atau sering disebut dengan PSBB di berbagai daerah. Namun masih banyak masyarakat yang abai dan kurang kesadarannya untuk mengikuti himbauan dari pemerintah. Salah satu himbauan pemerintah, gunakanlah masker saat keluar. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap remeh penggunaan masker. Dan orang masih banyak berkerumunan tanpa menjaga jarak mereka. Lantas, apakah virus corona tersebut? Saat ini dunia, bahkan Indonesia, sedang dilanda dengan adanya virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona diantaranya ada SARS coronavirus, ada MERS coronavirus, dan ada SARS coronavirus 2. Virus corona bisa berbahaya di tubuh kita. Saat virus ini masuk ke tubuh kita, maka kita akan sakit dan lemas, sehingga kita merasakan sakit seperti demam, pilek, batuk, bersin, sesak napas, bahkan sampai kematian. Kasus virus corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat karena masyarakat belum menyadari bahayanya COVID-19 ini dan banyak yang menyepelekannya, bahkan masih banyak yang menjadi suatu candaan. Nah, kita sebagai masyarakat yang merupakan tentara utama yang menghadapi COVID-19 ini, seperti dokter, ahli-ahli kesehatan, merupakan tentara terakhir yang menghadapi virus corona tersebut. Dan modal utama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan kesadaran diri masing-masing. Meningkatkan kesadaran di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan cara yang paling sederhana untuk dilakukan. Lantas, kesadaran apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, disiplin. Kita sebagai masyarakat harus disiplin dengan mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah serta menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, saling menghargai. Kita sebagai masyarakat harus menghargai upaya pemerintah. Semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga medis kita tidak akan berarti jika masyarakat tidak mendukungnya. Yang ketiga, tidak bersikap egois. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai masyarakat jangan hanya bisa mengkritik saja, tapi kita bisa juga mengintrospeksi diri kita sendiri. Selain meningkatkan kesadaran, kita juga harus melakukan suatu pencegahan. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus corona ini karena partikel-partikel yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan menyentuh muka, mengucuk mata dalam keadaan tangan yang kotor. Tanpa disadari, tangan kita menimbun banyak sekali kotoran. Sakit, wajib pakai masker. Dan jika kita keluar, harus menggunakan masker. Ingat, jangan menggunakan masker dengan berkali-kali pakai. Yang ketiga,
jarak dengan orang yang sakit. Jarak yang dianjurkan 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari partikel-partikel virus. Yang keempat, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersamaan. Virus ini bisa menempel di suatu benda seperti gagang pintu, tombol lift, pegangan tangga, pegangan kereta, bahkan di tempat-tempat lainnya. Yang kelima, jangan lupa sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menyeluruh sampai ke siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan dengan telapak tangan, jari-jari tangan, serta di bawah-bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan. Kita bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau dengan salam stay. Karena dengan kita berjabat tangan, partikel virus tersebut dengan mudahnya menempel. Yang ketujuh, jaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Yang terakhir, selalu berdoa, jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa yang Tuhan takdirkan adalah yang terbaik untuk hambanya. Suatu kejadian yang diberikan akan memberikan hikmah. Meningkatkan kesadaran serta melakukan suatu pencegahan merupakan hal yang sangat penting untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tetap tinggal di rumah, produktif di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Semangat untuk kita.